Assalamualaikum semua, jumpa lagi di channel Kembang Kapas. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah pertempuran 5 hari di Semarang. Tapi sebelumnya tolong bantu aku mengembangkan channel ini. Caranya mudah kok, cukup tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Palagan Limang Dina adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Pada saat itu, pasukan Kido Butai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya. Dan untuk maksud mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945, pukul setengah 7 pagi, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegah dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Gemetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 6 petang, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, Reservoir Sirandadi, Candi Lama. Kedelapan anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium Purusara segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termasuk di jalan menuju reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi, Dr. Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya Dr. Sunarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya. Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul setengah 12 malam. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan pimpinan TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat
ketika Brigadir Jenderal Battle dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu kemudian melucuti senjata dan menawan para tentara Jepang. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangunlah Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950. Diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, desain tugu dikerjakan oleh Salim, sedangkan relief pada tugu dikerjakan oleh seniman Hendro. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di pertemuan antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Lawang Sewu. Selain pembangunan Tugu Muda, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Nah, itulah ceritaku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.